adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menginfeksi sel darah putih yang mana membuat kekebalan tubuh menurun dan menyebabkan AIDS. Kasus HIV/AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1981 dan saat ini kasusnya telah menyebar di berbagai belahan negara di dunia. Kasus penularan AIDS pertama di Indonesia dilaporkan terjadi pada tahun 1987, yang selanjutnya disusul dengan berbagai laporan dari kasus yang terjadi berikutnya. Sama halnya dengan pola penyebaran di negara lain. Di Indonesia, HIV/AIDS awalnya dialami oleh orang-orang homoseksual dan kemudian muncul pada kelompok kecil, orang-orang yang memiliki perilaku resiko tinggi seperti pengguna aktif obat narkotika dan para tunasusila. Namun pada perkembangannya, HIV/AIDS telah banyak terjadi pada kalangan ibu rumah tangga dan anak-anak. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang HIV/AIDS. Pengetahuan tentang HIV/AIDS bukan hanya berasal dari pendidikan yang bersifat formal saja, tetapi bisa berasal dari sumber lainnya yang dapat memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat. Yang kedua, penggunaan narkoba dan seks bebas. Banyak kasus HIV/AIDS yang dikaitkan dengan penggunaan narkoba dan perilaku seks bebas di Indonesia. Ini terjadi karena penggunaan narkoba seringkali terkait dengan perilaku seksual yang tidak aman dan terjaga. Yang ketiga, jarangnya pemeriksaan HIV/AIDS. Semakin banyak kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Indonesia, tetapi pemeriksaan HIV/AIDS masih jarang dilakukan. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang informasi dilaksanakannya pemeriksaan HIV/AIDS di wilayah mereka. Yang keempat, stigma. Stigma dan diskriminasi masih menjadi kendala dalam penanganan dan pencegahan HIV/AIDS. Yang kelima, akses terbatas terhadap pengobatan. Akses ke obat-obatan yang tepat dan layanan perawatan HIV/AIDS masih terbatas. Yang keenam, pelecehan seksual. Pelecehan seksual juga dianggap sebagai salah satu faktor yang berperan dalam peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia. Selanjutnya, dampak HIV/AIDS terhadap produktivitas masyarakat Indonesia. HIV/AIDS merupakan isu dunia kerja karena memiliki dampak sosial ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia dan dunia, termasuk dunia usaha dikarenakan beberapa hal, seperti yang pertama, akan menghambat investasi dan pertumbuhan usaha. Yang kedua, menurunkan produktivitas kerja. Yang ketiga, membebani sistem jaminan sosial dan jasa kesehatan. Yang keempat, mengurangi penghasilan keluarga dan produktivitas rumah tangga. Yang kelima, meningkatkan angka kemiskinan. Dan yang keenam, meningkatnya masalah sosial ekonomi lainnya. Penderita HIV dan AIDS akan mengalami kerugian ekonomi yang diakibatkan kurangnya produktivitas kerja dan bahkan kehilangan pekerjaan. Penurunan produktivitas pekerja akan berdampak pada kurangnya hasil produksi perusahaan dan secara signifikan berdampak pada perekonomian nasional karena terkait pada penerimaan pajak. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tenaga kerja tentang HIV dan AIDS di tempat kerja menjadi penyebab munculnya stigma dan diskriminasi. Program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan gaya hidup, meningkatkan kesadaran, perilaku dan pengetahuan masyarakat, serta memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sehingga dapat mengurangi risiko penyebaran HIV/AIDS. Penerapan program dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS secara umum dan operasional
dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, peningkatan pengetahuan dan pemberlakuan kampanye. Yang kedua, tes HIV/AIDS. Yang ketiga, penggunaan kondom. Yang keempat, pengobatan infeksi menular seksual atau IMS. Yang kelima, mengurangi stigma dan diskriminasi. Yang keenam, pemberian obat antiretroviral atau ARV. Faktor yang mempengaruhi efektivitas program. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program pengendalian dan pencegahan HIV/AIDS di Indonesia, antara lain: 1. Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan bahaya HIV/AIDS berdampak terbesar terhadap efektivitas program pengendalian dan pencegahan HIV/AIDS di Indonesia. 2. Akses terhadap layanan kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai sangat penting dalam program penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Indonesia. Yang ketiga, ada kerjasama antar lembaga. Program pengendalian dan pencegahan HIV/AIDS di Indonesia memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai lembaga. Yang keempat, ada pembiayaan program. Program pengendalian dan pencegahan HIV/AIDS membutuhkan dana yang memadai. Pemerintah Indonesia harus mengalokasikan dana yang cukup untuk program ini agar program ini dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan. Kesimpulan yang dapat kami berikan, secara keseluruhan, perkembangan HIV/AIDS di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan yang cukup besar. Meskipun angka prevalen program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS yang ada di Indonesia masih membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas. Beberapa saran yang kelompok kami berikan yaitu: pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, baik itu untuk pembelian obat-obatan, tenaga medis, maupun peningkatan fasilitas kesehatan. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kampanye edukasi tentang HIV/AIDS, terutama bagi para remaja yang beresiko tinggi tertular penyakit ini. Perlu diadakan lebih banyak program tes HIV yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Perlu adanya rehabilitasi bagi penderita HIV/AIDS dan dukungan bagi keluarga mereka. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat dalam program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap kelompok-kelompok beresiko tertular HIV/AIDS seperti pelacur, pengguna narkoba, dan homoseksual.